Ya, selamat pagi semuanya. Ya, muncul, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Loh, kok sehat? Sehat. Ya, kalau sehat diacungkan jempol ya. Ya, Sehat, Pak. ya. Sekarang kita doa bersama-sama, Pak Guru Pandu. Mikrofonnya dimatikan biar suaranya Pak Guru sendiri yang terdengar. Oke. Ambil sikap untuk doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum kita doa, kita dengarkan sabda Tuhan, diambil dari Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami diberikan semangat baru dan juga harapan baru, sertai aktivitas, belajar, dan keluarga kami. Semoga kami lebih terbuka pada sesama, terutama yang menderita, dan menganggap mereka sebagai keluarga kami seturut kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Yang penting anak-anak sehat. Ya, Pak Guru tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak gimana caranya sehat. Satu, modal utama untuk sehat, anak-anak harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, makanan yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. Sudah sarapan? Loh, Sudah. ya, yang sudah sarapan pinter. Yang sudah sarapan pinter. Yang belum, nanti kalau waktu istirahat sambil makan. Atau mengerjakan LKS sambil makan. Tapi yang dipikir bukan makannya, LKS-nya. Oke ya? Iya. Selain menjaga diri sendiri tentang makan, kita harus jaga kebersihan. Kebersihan diri sendiri, ya contohnya tadi sudah gosok gigi, sudah mandi, ya. Kebersihan di lingkungan sekitar kita, di rumah, di kamar tidur, dan dimanapun kita berada, lingkungan harus bersih. Jelas ya? Iya. Materi hari ini nanti pertama mencongak. Setelah mencongak selesai, Pak Guru absen dengan cara salahnya berapa. Kemudian setelah itu anak-anak nanti ada pelajaran SBDP, Pak Krisna masuk dalam pelajaran. Setelah itu anak-anak mengerjakan, menonton video cara mengerjakan matematika, bentuk penjumlahan ribuan. Jadi ada teknik menyimpan. Kalau nanti tidak mengerti silakan bertanya. Ya, Pak Guru terbuka bertanya. Kemudian dilanjutkan mengerjakan LKS tema 1, LKS yang kedua, PPKN maupun Bahasa Indonesia. Karena besok PH tematik atau PH PPKN dan Bahasa Indonesia tema 1. Oke? Jelas ya? Nah, kita lanjutkan, kita akan mencongak. Persiapan untuk mencongak.
Siapkan pulpen, sudah siap? Diangkat pulpennya. Dengarkan baik-baik. Dari sekarang, ya mulai dulu kemarin sudah diingatkan Pak Guru. Anak-anak harus mengerjakan dengan jujur. Kalau dengan jujur, besok di semester 2 atau ketemu dengan Pak Guru di kelas, anak-anak tidak mengalami kesulitan. Kalau enggak jujur nanti kamu akan ketahuan pada waktu ketemu Pak Guru. Karena di kelas nanti kalau ada mencongak, ada soal perkalian pembagian, anak-anak tidak boleh menyontek. Tidak bisa lihat tengok kanan, tidak bisa lihat tengok kiri. Ya, kita perjanjian. Kalau nanti enggak bisa ngerjakan tidak pulang. Pak Guru tunggu sampai bisa Pak Guru ajari. Ya, jelas. Maka dari sekarang harus dihafalkan perkalian. Supaya nanti dalam pembagian bisa lancar. Kuncinya hafal perkalian. Kalau enggak hafal perkalian, ya sulit untuk pembagian. Oke? Ya. Kita awali, siap mencongak, pasang telinga, dan siap nulis. Nomor 1. Sudah siap semua? Ayo jawab, sudah siap? Halo? Sudah siap? Oh iya, kalau sudah siap, siap. Semuanya, mikrofon dimatikan. Nomor 1. 2 kali 9. 2 kali 9 sama dengan nomor 2. Oh enggak pakai hitung. Tulis nomor 2. 3 kali 8. 3 kali 8 sama dengan, tulis nomor 3. 4 kali 7. 4 kali 7 sama dengan, tulis nomor 4. 5 kali 6. 5 kali 6 sama dengan, tulis nomor 5. Nomor 5. 6 kali 8. 6 kali 8 sama dengan, tulis nomor 6 di sebelah kanan. 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan, tulis nomor 7. Nomor 7. 8 kali 4. 8 kali 4 sama dengan, tulis nomor 8. 9 kali 3. 9 kali 3 sama dengan, tulis nomor 9. 10 kali 7. 10 kali 7 sama dengan, tulis nomor 10. Nomor terakhir, nomor 10. 9 kali 8. 9 kali 8 sama dengan, tulis. Pak Guru beri waktu 1 menit untuk memeriksa. Setelah itu kita koreksi bersama-sama. Iya cukup? Iya. Kalau salah nomornya dicoret? Iya. Nomor 1. 2 kali 9
sama dengan 18. 18. Nomor 2, 3 kali 8 sama dengan 24. 24. Nomor 3, 4 kali 7 sama dengan 28. 28. Nomor 4, 5 kali 6 sama dengan 30. 30. Nomor 5, 6 kali 8 sama dengan 48. 48. Nomor 6, sebelah kanan. 7 kali 5 sama dengan 35. 35. Nomor 7, 8 kali 4 sama dengan 32. 32. Nomor 8, 9 kali 3 sama dengan 27. 27. Nomor 9, 10 kali 7 sama dengan 70. 70. Nomor 10, 9 kali 8 sama dengan 72. 72. Ya. Silakan ditulis salahnya berapa, benarnya berapa. Nanti minta tanda tangan orang tua. Pak Guru beri waktu 1 menit ya. Ya, cukup. Yang tidak Pak Guru tanyakan, tidak ikut bersuara atau mikrofonnya dinonaktifkan atau dimatikan. Persiapan yang Pak Guru panggil langsung dijawab. Ya. Nomor 1, Daud. Salah berapa Daud? Salah 4. Oh, salah 4. Terima kasih, pinter. Tapi perlu latihan lagi Daud ya, dihafalkan. Biar nggak salah banyak. Nomor 2, Grecia. Halo Grecia. Pak, salah 0. Salah 0, Salah 0 pinter. Salin. Iya, pinter. Grecia Joy Selin. Janeta Putri, salah berapa? Salah 2, Pak. Salah 2, belajar juga ya, pinter. Nomor 5, Lawrence. Kok nomor 5? Nomor 4, Yosia Theodore. Halo Yosia. Salah 2. Salah 2, pinter. Lorencia. Salah 2. Ya, Lorencia Jilian. Salah 0. Salah 0. Pinter, bagus, pinter, salah 0. Leoni Alicia. Salah 0. Salah 0, pinter. Kaleb, salah berapa Kaleb? Salah 2, Pak. Salah 2, pinter. Juga masih harus dihafalkan ya, biar besok salah 0. Nomor 8, William. Salah berapa William? Salah 0, pinter. Nomor 9, Annabel Caroline. Halo Annabel, salah berapa Annabel? Salah 0. Salah 0, pinter. Brandon, salah berapa Brandon? Salah 0, terima kasih, pinter. Catherine, Beatrice. Salah 0. Salah 0, pinter. Dominic, salah berapa Dominic? Salah 0. Salah 0, pinter. Emily Pube, salah berapa Emily Pube? Halo Emily Pube. Loh.
Emily Pube tadi enggak masuk, enggak gabung. Dilopati. Jason Stanley, salah berapa Jason Stanley? Salah satu, Pak. Salah satu, pinter. Kensu, salah berapa Kensu? Salah 0, Pak. Salah 0, pinter ya. Marcelino Delan, salah berapa? Salah satu. Salah satu. Salah satu. Ya, pinter. Queen, Asera salah berapa? Kurang jelas, Queen. Salah 3. Ya, banyak belajar ya, tambah lagi belajarnya ya Queen ya, biar besok salah 0. Iya. Shirley, Selena. Shirley. Salah 0. Salah 0, pinter. Masih ada mikrofonnya dinyalakan. Ayo mikrofonnya dimatikan dulu. Iya. Nomor 19, Stephen Han. Salah berapa Stephen Han? Halo Stephen Han. Stephen Han enggak kelihatan. Iya. Berikutnya nomor 20, Travis Khan. Salah berapa Travis Khan? 0, Pak. 0, pinter. Travis Chan, Pak. Apa? Travis Chan. Travis Chan, ya Pak Guru lupa mesti Travis Khan ya. Iya. Travis Chan ya. 21, Wilbert Rolando. Makasih, Pak. Halo Wilbert. Wilbert Rolando salah berapa? Halo Wilbert. Loh, enggak muncul. Audrey Clarissa, salah berapa Audrey? Salah 2, Pak. Salah 2, coba perlu dihafalkan lagi ya. Tapi nilainya sudah pinter, bagus ini. Chelsea Valerie Gunawan. Halo Chelsea. Salah 0, Pak. Salah 0, pinter. Cliff, salah berapa Cliff? Halo Cliff. Salah 2. Salah 2, banyak belajar lagi ya. Biar besok salah 0. Emily Michelle. Halo Emily Michelle. Salah berapa Emily? Saya, Pak. Salah berapa? Salah 1, Pak. Salah 1, pinter. Salah 1, Pak. Ya, pinter. VB Kalona. VB Skalona. Salah berapa? Salah 0. Salah 0, pinter. Jericho Reinhardt. Halo Jericho Reinhardt. Jolin Gresela. Salah berapa Jolin Gresela? Salah 0, pinter. Karen Jai Selin. Salah berapa? Salah 0, Pak. Salah 0, pinter. Salah 0, Pak. Matthew salah 0. Halo, Ya, Pak. Ya, pinter. Salah 0, Pak. Ya, Gandhi salah berapa Gandhi? Salah 1. Salah 1, belajar lagi ya. Nah, Gandhi gak boleh banyak main. Sering banyak main nanti gak hafal akhirnya. Daripada untuk main nanti bisa kena corona ya. Harus hafalkan perkalian di rumah. Oke? Biar nanti kalau semester 2 ketemu Pak Guru gak pulang sore-sore. Oke semua anak-anak ya. Renjiro Kusuma. Salah berapa Renjiro? Salah 3, Pak. Salah 3. Banyak belajar lagi ya. Biar salah 0 besok. Kalau soalnya 10 dapat 70 remedi loh itu. Ya. Iya. Nomor 33, Tio Benito. Salah berapa? Halo Tio. 0. Salah 0, pinter. 0. Ya, 0. 34, Victoria Alena Wijaya. Salah berapa? Salah 1, Pak. Salah 1. Iya, perlu dibelajar lagi biar dapat salah 0. Nomor 35, Yuanita Almira. Salah 0, Pak. Salah 0, pinter. Nomor 36, Joan Gracia. Joanna Gracia. Halo Joanna. Salah 0, Pak. Salah 0, pinter.
Nomor terakhir Daniel Dwija Prawira. Salah 0. Salah 0, pinter. Iya. Perhatikan anak-anak. Saya ulang lagi ya yang belum tadi belum kelihatan, belum dengar suaranya, saya absen lagi, Pak Guru absen lagi. Nomor 13, Emily Pube. Tadi kayaknya gabung Salah, tadi. Pak. Salah berapa Emily? Salah 0. Salah 0. Terima kasih. Nomor 19, Stephen Han. Tadi juga kelihatan tadi. Halo Stephen Han. Salah berapa Stephen Han? Oh, enggak ada. Stephen Han. Nomor 21, Wilbert Rolando. Halo Wilbert Rolando. Enggak ada. Nomor 27, Jericho Renhat. Halo. Jericho Renhat. Salah berapa? Pak Gatot. Ya? Ini Cliff. Oh, Cliff. Jadi Renhat. Iya. Nggak ada orangnya. Siapa? Jericho Renhat enggak ada. Cliff nomor berapa, Cliff? Hah? Cliff nomor 24. Ya, enggak. Iya. Iya. Jericho enggak masuk ya? Ya sudah. Perhatikan sini. Nanti anak-anak melihat nilainya PH matematika, nanti mungkin sekitar siang bisa dilihat di Google Classroom. Akan Pak Guru tampilkan di sana nilai kemarin PH ya. Kemudian kalau nilainya jelek di bawah 75 besok ikut remedi. Nah, makanya lebih baik ikut pertemuannya pagi. Kalau pagi bisa tanya ke sama Pak Guru tidak ngerti. Lek sore hanya rekaman, hanya berupa rekaman Pak Guru sampaikan. Dah mau dengarkan mau apa nggak bisa bertanya sama Pak Guru. Alangkah baiknya bilang mama, papa, ma, enaknya ikut sesi 1, ikut pagi. Ulangan juga sama, ulangan enak-enak pagi mah, panjang waktunya. Kalau sudah siang, sudah sore, aku sudah lelah, sudah main sana, main sini kan capek. Alangkah baiknya ikut pagi. Oke anak-anak? Iya, karena masih pagi itu udara segar, pikiran sih segar, jadi mudah semangat. Ya. Nah, kemudian hari ini materinya nanti setelah ini anak-anak lihat video tentang cara matematika penjumlahan bersusun. Nah, kalau nanti Pak Guru hanya mengingatkan sebentar, penjumlahan bersusun kalau ada soal walaupun panjang ke samping. Halo, siapa yang yang bicara tadi? Ya. Perhatikan, kalau nanti ganti pelajaran dari gurunya kan kontak Pak Guru ya. Jadi lainnya mikrofon dimatikan. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai orang lain. Ya. Siapa mau bertanya? Kalau mau bertanya, Pak, saya namanya sebut mau bertanya. Gitu. Jericho, Pak. Jericho mau bertanya? Mau bertanya apa Jericho? Loh. Jericho mau bertanya. Nah, ini diberi kesempatan bertanya enggak bertanya. Namanya enggak menghargai orang lain. Ya, enggak saling toleransi dan menghargai. Enggak boleh ini, enggak tepat ini. Ya enggak, semuanya satu kelas terganggu. Ya. Jadi kalau Pak Guru suruh matikan, ya matikan. Oke, anak-anak. Kita lanjutkan. Jadi Pak Guru mengulangi lagi dan untuk penjumlahan bersusun. Kalau soalnya nanti bentuk penjumlahan ke samping, di buram anak-anak atau cara kerjakan dibentuk penjumlahan bersusun. Kalau ada nyimpan, tentunya kelas 2 dulu sudah diajari. Ada teknik menyimpan, simpanannya diletakkan di atas. Kita menghitung mulai dari belakang atau dari satuan. Setelah satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kalau nyimpannya, kalau tadi satuan katakan 7 tambah 8 ada 15. Yang ditulis satuannya 5, puluhannya nyimpan di tempat depannya, di tempat puluhan. Sama tempat puluhan nanti nyimpan pagi 1, letakkan di depannya sampai terakhir. Oke. Menulis penjumlahan, pertama tulis seperti biasa. Baru penjumlahannya
yang kedua ditulis dari satuan dulu, dari belakang, biar kelihatan lurus. Oke anak-anak ya, itu tentang penjumlahan. Kemudian tugas lain, anak-anak nanti mengerjakan LKS, PPKN sama bahasa Indonesia. Dipelajari, kalau tidak mengerti dicatat, besok pagi ditanyakan Pak Guru sebelum ulangan. Karena besok ada ulangan. Nah itu ada yang mainan penggaris. Nah siapa itu mainan penggaris? Nanti kan tidak dengarkan Pak Guru. Kalau nggak dengarkan bertanya. Ya itu kurang tepat itu nanti. Oke anak-anak ya. Nah, sekarang Pak Guru bertanya sama anak-anak. Walaupun anak-anak sudah kerja, sudah lihat kunci jawaban. Kalau nggak jelas ditulis di buram atau di buku anak-anak ditanyakan Pak Guru pagi ini. Ayo sekarang Pak Guru beri kesempatan, siapa mau bertanya? Mungkin pelajaran kemarin tidak mengerti. Saya, Pak. Oh siapa? Saya, Pak. Jolin ya? Sebutkan namanya, Pak mau bertanya dan tangannya diangkat. Apa Jolin? Jolin, Pak. Ya keras Jolin. Besok ulangan apa? Besok ulangan tematik. Tematik itu PPKN sama bahasa Indonesia tema 1. Oke? Iya. Siapa lagi mau bertanya? Bukannya ulangan PPKN maksudnya minggu depan. Oh, minggu depan. Enggak keliru ah. Besok ulangan apa? Enggak. Besok enggak ada. Besok enggak ada ulangan. Tanggal ada. Iya, baru ulangan, Pak. Oh, rebut depan. Katanya tanggal berapa? Iya nanti. Ya sudah nanti kalau enggak ada nanti di notes dituliskan lagi kok ya. Iya. Ya, ada lagi yang bertanya? Halo. Saya, Pak. Ya. Brandon. Silakan bertanya. Pak, itu setiap kali melakukan semua tugas itu selalu ditulis jawabannya saja. Iya, semua tugas ditulis jawabannya saja. Terus dimasukkan mulai nanti, kalau kemarin lihat WA ya, biar sama kelas 3A, B, C, nanti dimasukkan di classroom. Ya, dimasukkan bukan di WA, masukkan ke classroom. Bilang papa, mama, dimasukkan tugasnya ke classroom. Maaf, kalau tugas diperiksa oleh orang tua, gak usah dikirimkan. Ya, kecuali tugas yang dikirimkan nanti dimasukkan ke classroom, misalnya ada tugas menulis, ya, tugas menulis harus Pak Guru periksa. Nanti tugas matematika, ya, tugas matematika juga nanti mungkin Pak Guru periksa tugasnya. Karena apa? Mungkin caranya anak-anak prosesnya yang salah. Jadi Pak Guru bisa komentar lewat classroom atau lewat WA. Ngerti anak-anak? Iya. Nanti akan ditunjuk bersama-sama. Oh tugas mat dikumpulkan lewat classroom. Ya, kalau kumpulkan jangan sampai malam-malam. Paling selesai siapa selesai dulu kirimkan. Karena apa? Perhatikan Kaleb. Kaleb sih banyak permainan. Nah, mainan pulpen itu Kaleb. Nah, ya. Jadi kalau tugas anak-anak selesai langsung dikirimkan. Biar Pak Guru bisa periksa. Mungkin ada waktu kosong Pak Guru periksa tugasnya anak-anak. Oke? Ya, ada lagi yang bertanya? Ayo siapa yang mau bertanya? Mungkin pelajaran yang kemarin dipelajari tidak mengerti, ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Loh, enggak ada. Pak, Owen. Oh, Owen tanya apa Owen? PS yang kemarin itu yang PPKN KD 3.1 itu nomor 3 boleh tak menghormati perbedaan yang ada. Soalnya dibaca. Lain kali kalau mau bertanya, soalnya dibaca, jawabannya dibaca juga. Jadi Pak Guru biar pas jawabnya. Kan banyak Pak Guru dari buka yang lain, buka-buka buku, kan masih kelamaan jadi anak-anak sudah ditulis di buku PS, ditulis besok ketemu Pak Gatot mau tak tanyakan ya, gitu ya. Mulai besok mungkin bisa dibantu orang tua mau sekarang. Perbedaan antar teman adalah Diulangi dari awal soal dan langsung jawabannya. Yang keras diulangi. salah satu sikap menyikapi perbedaan antar teman adalah menghormati perbedaan yang ada boleh. Iya,
Kalau kuncinya apa jawabannya? Kuncinya. Kuncinya tidak membeda-bedakan. Ya, yang lebih cepat Tapi di materi Awan tulis. ya ada di materi. Kalau di materi ada boleh. Ya, di materi ada, di buku lain ada. Yang penting bisa nunjukkan. Karena PPKN pengetahuan itu luas anak-anak jawabannya. Ya, luas. Jadi bisa jawabannya yang lain. Yang penting anak-anak bisa nunjukkan. Ini buktinya. Orang tua bisa nunjukkan. Ini Pak, di buku ini ada buktinya. Di rangkuman ada. Kenapa disalahkan? Nah, oke ya anak-anak ya. Iya, kita fleksibel. Fleksibel itu bebas. Tapi yang penting masuk akal, masuk logika. Oke ya? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ayo mumpung ketemu Pak Guru. Pak, saya Siapa? Brandon. Iya Brandon. Nanti itu tugasnya habis BI sama PPKN masih ada lagi. Ada lagi matematika. Penjumlahan bersusun. Ya, malah itu penjumlahan bersusun yang dikumpulkan nanti malah biar Pak Guru periksa. Ada 5 soal itu. Ya. Ya. Ada lagi mau jelas Brandon? Ya. Jelas, Pak. Siapa lagi mau bertanya? Saya, Pak. Kurang keras suaranya. Saya, Pak. Siapa? Renjiro. Oh, Renjiro. Ya Renjiro apa Renjiro? Pak, tugas-tugasnya yang dilakukan hari ini nih apa saja, Pak? Nanti ada di WA lagi nanti. Setelah ini ada di classroom dibaca nanti. Setelah tatap muka ini. Yang pertama nanti ada video penjumlahan bersusun. Setelah itu ada soal, 5 soal anak-anak mengerjakan. Di PS ditulis jawabannya saja. Setelah itu LKS yang kedua, PPKN dan Bahasa Indonesia. Nanti kunci jawaban diberikan sekitar jam 3, baru orang tua suruh nyocokkan. Oke ya? Iya. Biasanya yang dikumpulkan PS atau PR yang matematika sama bahasa Indonesia yang dikumpulkan tuh. Karena matematika biasa dilihat prosesnya anak-anak menghitung benar apa salah. Dan bahasa Indonesia tulisan anak-anak banyak yang nulisannya jelek dan tulisannya banyak yang kurang tepat. Oke, seperti I, J tidak ada titik, awal kalimat tidak huruf besar, akhir kalimat tidak ada titik. Oke anak-anak? Iya. Jelas Renjiro? Iya, siapa lagi bertanya? Ya. Yuk, mumpung ketemu Pak Guru. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Siapa? Brandon. Brandon lagi, ya silakan Brandon. Itu tugasnya dikumpulin lewat classroom apa WA? Lewat classroom nanti, semua tugas lewat classroom. Ya, iya. Siapa lagi bertanya? Kaleb enggak tanya Kaleb? Tuh, Kaleb sih mainan malah gigit-gigit apa itu ya. Nanti ketelan nanti tipeknya nanti. Ayo siapa bertanya? Pak, saya Joen, Pak. Ya Joen, mau tanya apa Joen? Sekali lagi kita kumpulkan tugas apa saja. Oh, nanti sih dikumpulkan hanya matematika. Kalau LKS, setiap LKS nanti dijelaskan kok sama pemandu nanti akan dijelaskan. Ya, yang penting semua tugas dikerjakan dulu. Mana yang dikumpulkan nanti dijelaskan. Kalau anak-anak kelupaan sore hari nanti mungkin ditelepon sama Pak Guru atau di WA sama Pak Guru atau diingatkan di koordinator. Gak usah bingung anak-anak ya, gak usah bingung. Nanti siang, ya setelah ini ada penjelasan dari koordinator biar semua kelas 3 ABC sama. Oke ya? Iya. Siapa lagi yang bertanya?
Sudah? Tidak ada pertanyaan? Halo? Gak ada yang bertanya? Pelajaran kemarin, pada waktu LKS, tadi yang nggak ngerti boleh ditanyakan. Sudah ngerti? Semua? Halo, siapa yang bertanya? Tidak ada. Ya, kalau nggak bertanya, sekarang disiapkan mungkin untuk apa? Semua PSC, kemudian PS tematik A dan B jadi satu ya. PSPR. Pak Guru saya akan menginformasikan kepada koordinator atau pada guru biar disampaikan soal-soalnya. Ada yang bertanya? Owen, Oh, Owen mau bertanya apa, Owen? apa bedanya stek sama biji? Oh, stek sama biji ya. Nah, perhatikan sini anak-anak. Anak-anak pernah makan jambu merah? Pernah makan jambu merah? Iya, jambu merah itu. Enggak. Apa? Oh, enggak pernah makan? Pernah. Oh, makan mangga, makan mangga. Ya, tahu makan mangga? Pernah makan mangga? Enggak. Loh, masa nggak pernah makan mangga? Ya, mangga itu kalau dikupas kulitnya dibuang. Ya, yang dimakan dagingnya. Setelah dagingnya di dalam daging tadi, setelah daging yang keras itu biji. Jadi mangga berkembang biak. Harus tahu berkembang biak. Berkembang itu biak itu apa sih? Bertambah banyak kan? Ya. Jadi pohon mangga tadi sekali berbuah bisa 100, bisa 200. Supaya bertambah banyak, ditanam bisa lewat biji, melalui biji. Bijinya bisa ditanam. Bisa dicangkok. Dicangkok itu ya. Iya. Duh, apa? Iya, wes. Kalau cangkok itu batangnya dipotong-potongnya, dimasukkan, dibungkus, dikerik, terus dibungkus tanah, nanti tumbuh akar, baru dipotong, ditanam. Tapi kalau stek itu adanya seperti singkong. Pernah makan singkong? Singkong itu menanamnya dengan stek batang. Batangnya dipotong-potong, ditancapkan di tanah, nanti akan tumbuh. Itu namanya stek. Ya, jadi berkembang biakan tumbuhan itu bermacam-macam. Ada yang biji, ada yang stek batang, stek umbi ada, kemudian tunas ada, ya jelas. Ya kalau hewan ada 2, ada 3 sih hewan, beranak, bertelur, beranak dan bertelur. Nah, jelas. Kalau manusia melahirkan kemarin, ya makanya kemarin ada menjawab. Hewan jawab melahirkan kurang tepat. Kalau hewan yang tepat beranak, bukan melahirkan. Ya, kalau manusia bukan beranak tapi melahirkan, hanya istilah aja. Oke? Jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi saya ulangi lagi, kalau biji itu menanam bijinya. Kalau stek itu supaya anak mengerti, ketela pohon atau singkong, atau ketela rambat, atau ketelo ya. Itu menanamnya stek batang. Batangnya dipotong-potong, ditancapkan ke dalam tanah, diberi air, tumbuh. Ya, itu namanya stek. Oke? Ada lagi bertanya? Pinter bertanya itu, biar ngerti. Sayang kita nggak pernah ketemu tatap muka. Kalau ketemu tatap muka, Pak Guru jelaskan di papan tulis, jelas nanti. Ada lagi, boleh bertanya? Iya. Siapa yang bertanya? Oh, Jolin, ya tanya apa Jolin? Saya Jolin. Ya Jolin, Kalau tanya apa? bertelur saya tahu, kalau melahirkan saya tahu, tapi kalau dari bertelur ke melahirkan itu contohnya apa? Oh, bertelur dan melahirkan Hewan itu apa? Ikan yang besar, ikan hiu itu. Ya. Jadi telurnya dulu disimpan di dalam perut, nanti kalau anak itu sudah lahir, anaknya dikeluarkan dalam perut. Ya. Ya, jelas. Ya, kalau buaya telurnya pasti diletakkan di darat, ya. Beda. Ya, ikan hiu itu dimasukkan dari telurnya masih dalam perut, kemudian kalau sudah beranak menetas, dikeluarkan
ke airnya. Makanya berkembang biaknya bertelur dan beranak. 2. Oke, ada lagi yang bertanya. Pinter Joylin tanya itu ya. Saya, Pak. Siapa lagi bertanya? Saya Renjiro. Oh, Renjiro, silakan Renjiro bertanya. Okulasi itu apa, Pak? Oh, Okulasi. Ya, okulasi itu menempel anak-anak. Ya, jadi ada tanaman besar ya. Terus kemudian supaya tanaman itu bisa sejenis. Contohnya ya, misalnya apokat. Sekarang banyak diokulasi apokat. Menempel. Ya menempel di tumbuhan lain. Ya, jelas. Ya, okulasi itu. Atau yang gampang itu terong dan pokak itu. Hampir jenis itu ya. Kita menanam pokak karena pokak itu tumbuhnya lama. Ya. Kemudian batangnya dipotong, dicampur dengan tumbuhan terong. Terus ditempelkan, terus diikat, terus disiram tiap hari. Akhirnya sambung. Ya, sambung terus namanya okulasi. Ya. Jadi nanti tumbuhan itu ada 2 macam buahnya. Dikira aneh, enggak aneh. Satunya ada tumbuh hasilnya pokak, satunya terong. Duh, kok aneh ya? Mungkin anak-anak pernah lihat bunga bougainville, ya enggak? Bunga bougainville kok bunganya warna 2. Ada yang ungu, ada yang putih, ya Kak? Itu diokulasi itu. Yang jualan, yang menanam pinter itu. Karena apa? Waduh, bunganya berwarna 2 pada satu pohon tuh. Ya, orang yang enggak ngerti dikira aneh, bukan. Karena dia menggunakan sistem okulasi. Jelas Renjiro? Iya. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Ya, siapa lagi bertanya? Siapa? Brandon. Oh, Brandon tanya. Mari Brandon. Ayo Brandon. Spora itu apa spora? Apa? Spora itu apa? Spora itu apa? Gak jelas. Spora. Oh, fora. Spora. Coba soalnya dibaca mungkin. Spora itu artinya apa spora? Coba, kalau Brandon menemukan kalimat itu, kata itu di kalimatnya dibaca. Spora, Pak. Spora yang digunakan untuk menanam tumbuhan itu adalah spora. Oh, spora. Oh, iya. Spora itu tumbuhan seperti di rumput laut itu, ganggang itu juga. Ya. Dia itu membelah diri itu kayaknya. Ya. Jadi menggunakan spora. Ini perhatikan anak-anak, maaf karena Pak Krisna mau masuk. Mungkin ini sekarang pelajarannya SPDP. Ya. Pak Krisna mungkin mau masuk ini. Coba, halo Pak Krisna. Halo, ya Pak Gatot. Bisa masuk, Terima kasih. Langsung gabung ya. Bisa masuk. Ya, Oke. terima kasih Pak Krisna. Perhatikan anak-anak, maaf ya karena Ya. Pak Krisna sudah masuk. Nanti dilanjutkan lagi ya. Apa? Brandon ya, spora nanti ya. Iya. Silakan Pak Krisna. Pak Guru mengundurkan diri sebentar, Oke. sementara. Iya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Oke, jadi kemarin Pak Krisna sudah membagikan materi pembelajaran SPDP tema 1 lewat Google Classroom, juga lewat WhatsApp. Siapa yang sudah mendapatkan dan sudah membacanya? Ada ya yang sudah ya? Nah, untuk yang belum, ya, untuk yang belum, nanti bisa dilihat di Google Classroom. Bisa dilihat juga di WA, di WhatsApp. Nanti minta tolong orang tua. Oke? Nah, sekarang Pak Krisna akan membahas materi yang sudah Pak Krisna berikan kemarin. Oke, kalau yang sudah materinya bisa disiapkan atau lebih enak memang
menyaksikan layarnya Pak Krisna saja. Nanti Pak Krisna akan mempresentasikan. Jadi kalian cukup mendengarkan dan melihat layarnya Pak Krisna. Kalau mau mencatat, boleh silakan siapkan kertas atau buku catatan khusus untuk SPDP. Mungkin kalian mau mencatat apa yang perlu dicatat. Seperti itu. Tapi Pak Krisna rasa mendengarkan saja. Nanti kan sudah ada ringkasan materi. Jadi kalian tinggal membaca. Oke? Yang bisa memahami dan mengerti apa yang sudah Pak Krisna beritahukan, jempolnya ditunjukkan. Nah, seperti ini. Oke, semua sudah mengerti ya, berarti ya. Gandhi mengerti, Gandhi? Jempolnya mana kalau mengerti? Ayo. Oke, semua ya. Kalau sudah, mikrofonnya dimatikan. Caleb, mikrofonnya dimatikan. Nah, oke, sekarang Pak Krisna presentasikan. Nah, apakah sudah bisa melihat layarnya Pak Krisna? Bisa ya? Ya. Oke. Bapak. Jadi Pak Krisna akan menjelaskan Ya. tentang materi pembelajaran SPDP tema 1. Ini juga akan menjadi bahan PH nantinya. Oke, dari yang pertama, kalian nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, videonya macet-macet atau suaranya Pak Krisna juga macet-macet, putus-putus, bisa dilihat di YouTube ya untuk pembelajaran sesi sore nanti. Bisa dilihat di YouTube, nanti Pak Krisna akan memberikan linknya. Nah, dalam tema 1 ada 3 materi. 3.3 yaitu gerak dasar dalam tari. Kemudian 3.1 yaitu menggambar. Tepatnya adalah menggambar dekoratif. Kemudian 3.4 keterampilan. Tepatnya adalah menempel, karya seni dengan menempel. Dari yang pertama, menari. Pak Krisna akan membacakan ya, kalian mendengarkan. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Gerak lemah adalah gerakan yang dibawakan dengan lemah lembut. Ini adalah materi di kelas 2, jadi kalian harus mengingat-ingat juga. Berarti kalau gerak kuat diiringi dengan musik yang bersemangat, musik yang kuat, musik yang agak cepat, seperti itu. Kalau gerak lemah, berarti diiringi dengan musik yang lemah lembut, musik yang syahdu, seperti itu ya. Kemudian kita dapat menari menggunakan anggota tubuh kita seperti kepala, tangan, dan kaki. Contoh gerakan dengan kepala: menoleh, mengangguk, menggeleng. Contoh gerakan dengan tangan: melambai, merentangkan tangan, mengangkat tangan. Contoh gerakan dengan kaki: berjalan, meloncat, berjinjit, jalan di tempat. Contoh gerak-gerakan ini adalah gerakan yang pastinya sering kalian lakukan setiap hari. Berjalan ini pastinya setiap hari kalian lakukan. Melambai saat menyapa teman, menoleh, mengangguk, menggeleng, mengangkat tangan. Seperti itu ya. Jadi gerakan-gerakan dasar yang kalian lakukan setiap hari ini juga bisa dipraktekkan atau diterapkan dalam tari. Kemudian gerak kuat dan lemah dapat diperoleh dengan meniru aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya bermain. Contoh yang lain, kalau gerak kuat, misalnya mengangkat barang. Misalnya kalian Pak Krisna suruh mengangkat meja. Nah, berarti mengangkat meja
membutuhkan tenaga yang kuat, berarti dilakukan dengan gerak kuat karena beban meja berat ya. Kemudian mencangkul, melompat itu adalah gerakan-gerakan kuat. Kalau gerak lemah, contoh dari gerak lemah misalnya menjemur pakaian, menyiram bunga. Nah, menjemur pakaian, menyiram bunga itu contoh-contoh yang dilakukan dengan gerak lemah. Kalian bisa pelajari tari ini, materi tari di Bupena 3A halaman 31, 32, 36, 37, 38. Seperti itu anak-anak untuk materi 3.3 menari. Materinya sama dengan kelas 2 ya, hanya ada tambahan sedikit-sedikit. Kemudian KD 3.1 menggambar dekoratif. Ini yang menarik ya. Jadi kita waktu kelas 2 fokus di gambar imajinasi. Sekarang kita belajar menggambar dekoratif. Yang pertama, gambar dekoratif adalah gambar atau hiasan atau gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi yang indah. Contoh gambar dekoratif adalah batik. Jadi kalau kalian pakai baju atau kemeja batik, maka motif-motif yang ada di baju tersebut adalah gambar dekoratif. Unsur dalam gambar dekoratif yaitu garis, bentuk, dan warna. Ini adalah contoh garis ya. Nah, garis dalam unsur dekoratif. Nah, jadi dalam menggambar dekoratif itu ada beberapa unsur. Unsurnya itu garis, bentuk, dan warna. Garis itu bentuknya seperti ini. Ada garis mendatar. Nama lainnya adalah horizontal. Ada garis tegak. Nama lainnya adalah vertikal. Ada garis miring. Nama lainnya adalah diagonal. Garis mendatar namanya horizontal. Garis tegak namanya vertikal. Garis miring namanya horizontal. Kemudian garis lengkung. Kemudian garis silang. Garis silang ini adalah gabungan dari dua garis miring ya. Ini garis miring awalnya seperti ini. Kemudian ada dua dari arah yang berbeda. Ini namanya garis silang. Kemudian ada garis sejajar. Kalau garis sejajar itu dua garis yang arahnya sama. Ini mendatar semua. Kemudian zigzag. Nah, ini contoh dari zigzag. Garis-garis zigzag. Kemudian spiral. Kalau spiral seperti ini. Kalau kalian pernah tahu bentuknya obat nyamuk yang hijau yang biasanya di lantai, nah itu namanya spiral. Ini ya, garis spiral. Kemudian ada garis gelombang. Nah, kalau gelombang seperti ini, naik turun. Beda dengan zigzag ya. Kalau zigzag lebih lancip-lancip sudutnya. Kalau gelombang enggak. Sudutnya lebih tumpul. Lanjut. Bentuk yang dapat digunakan sebagai gambar dekoratif adalah persegi, lingkaran, atau setengah lingkaran, atau mungkin segitiga, masih banyak lagi ya, segitiga, persegi panjang. Contohnya, ini Pak Krisna akan memberikan contohnya. Masih bisa melihat videonya, layarnya Pak Krisna ya. Ini contohnya gambar dekoratif. Contoh awalnya ini ya. Ini misalnya bentuk bunga. Dasarnya bentuk bunga ini bisa dari setengah lingkaran. Ini contoh yang bentuk setengah lingkaran atau yang lingkaran penuh. Nah, ini bentuk dari lingkaran penuh. Ini kalau kalian perhatikan adalah bentuk lingkaran. Lingkaran, yang sini juga lingkaran. Tetapi lingkaran ini juga bisa
menjadi ketika digabungkan menjadi sebuah bentuk dekoratif yaitu bunga. Ini bunga ya. Nah, ini bunga. Seperti itu. Ini juga bunga. Bunga dengan yang berbentuk 4 mahkota. Nih, awalnya ini bunga dengan bentuk 4 mahkota juga. Kemudian yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Kalau persegi, Pak, ini persegi. Cuman ditatanya posisi miring ya, 90 derajat. Nah, ini namanya persegi. Persegi, ini juga persegi. Ini bentuk-bentuk persegi. Nih, persegi ya. Ini contohnya persegi juga. Ini persegi. Kemudian ada lagi yang persegi. Ini yang tadi ya. Nah, ini persegi kecil tapi contohnya. Ini lingkaran. Nah, ini lingkaran ragam hias atau motif hias dengan bentuk lingkaran. Ini juga lingkaran. Banyak ya. Seperti itu. Kemudian lanjut warna. Dalam warna itu ada warna primer, ada warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar. Warna dasar. Diingat-ingat, warna primer adalah warna dasar. Warna primer itu contohnya merah, kuning, biru, hitam, putih. Sekali lagi, merah, kuning, biru, hitam, putih. Itu contoh warna primer. Hanya ada 5 warna primer. Merah, kuning, biru, hitam, putih. Diingat-ingat ya. Kemudian warna sekunder. Warna sekunder itu dihasilkan dari campuran 2 warna primer. Jadi misalnya merah muda. Merah muda itu adalah hasil pencampuran dari warna merah, warna primer merah, dan warna primer putih. Warna merah dan warna putih dicampur jadi warna merah muda. Dan hijau, misalnya hijau. Kalau hijau itu berarti dari warna kuning, primer kuning, dicampur warna primer biru. Ingat-ingat, warna primer kuning atau warna kuning dicampur dengan warna primer biru atau warna biru, menghasilkan warna hijau. Nah, kita coba lihat pencampuran warnanya. Pak Krisna berikan video. Nih ya. Bisa lihat videonya ya? Bisa, Halo? Pak. Bisa ya, bisa dilihat ya videonya ya. Oke. Jadi ini warna primer. Diperhatikan ya semua. Ini warna primer, kuning apa tadi? Kuning, biru, merah, hitam. Di sini ada putih. Karena kertasnya putih jadi nggak kelihatan ya. Di sini ada putih sebenarnya. Kuning, biru, merah, hitam, putih. Kita coba, nanti dia akan mencoba mencampurkan warna dari warna primer ini. Nah, ini ya. Warna kuning seperti tadi yang Pak Krisna katakan. Contohnya,
warna kuning dan warna biru kalau ini dicampur menjadi warna hijau. Tergantung dari komposisi pencampurannya. Kalau semakin banyak birunya, maka semakin tua warna hijaunya. Ini ya, sekali lagi diingat-ingat. Warna kuning dan warna biru menjadi warna hijau. Oke, lanjut. Ini ya, warna kuning dan warna merah menjadi oranye. Sekali lagi, warna kuning dan warna merah menjadi oranye. Nah, ini ya. Warna merah dicampur dengan warna biru menjadi ungu. Warna merah dicampur dengan warna biru menjadi ungu. Ini beberapa contoh pencampuran warna ya. Sebenarnya masih banyak. Nah, Pak Krisna lanjutkan saja karena waktunya sedikit. Kemudian gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada medianya agar terlihat indah dan menarik. Biasanya kita dapat menemui gambar dekoratif pada kain tradisional batik, bajumu batik itu, guci, atau perabotan rumah tangga. Ini contoh gambar dekoratif pada perabotan rumah tangga. Ini ya, yang mungkin di rumahnya punya hiasan-hiasan seperti ini, hiasan-hiasan dinding yang penuh dengan ukiran. Ini namanya gambar dekoratif atau contoh corak dekoratif. Ini meja dengan kayunya diukir, ya, corak dekoratif. Atau mungkin kusen-kusen pintumu. Nah, seperti ini pintu rumah. Siapa yang rumahnya ada gambar dekoratifnya seperti ini. Nah, ini namanya motif hias atau gambar dekoratif. Nah, pasti ada ya yang punya perabotan di rumah yang ada gambar dekoratifnya. Seperti itu. Kemudian contoh gambar dekoratif yang akan kita pelajari nanti. Mungkin saat tema 3 atau tema 4 nanti. Ini ya contohnya ya. Kita akan membuat ini dulu. Motif bunga ini dulu. Kemudian nanti selanjutnya semester 2 kita akan menggambar motif hias pada sebuah bidang. Ini kebetulan bidangnya adalah tubuhnya gajah. Tapi di dalam tubuh gajah ini ada motif hiasnya. Iya, seperti itu. Yang terakhir, keterampilan atau menempel. Ini masih sama seperti di kelas 2 ya. Kali ini kita akan belajar tentang mosaik. Jadi dalam membuat mosaik kita juga mengenal bahan-bahan yang dapat digunakan dalam mosaik. Ada bahan alam, kalian sudah tahu. Contoh dari bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Kita bisa mengambilnya langsung dari alam. Contohnya biji-bijian, kulit buah, batang, daun kering, batu kerikil, kulit kerang, dan lain-lainnya. Bahan buatan. Bahan buatan yaitu bahan yang dibuat oleh manusia. Biasanya pakai mesin ya membuatnya. Contoh-contohnya kertas, kaca, kain perca, plastisin. Kemudian contoh mozaik seperti ini ya.
Contoh mozaiknya seperti ini, menempel melalui media, yaitu kertas, biasanya pakai kertas A3 atau A4, kemudian bahannya dari kertas warna bisa, dari biji-bijian bisa. Seperti itu. Ini adalah tekniknya, teknik memotong. Kalau memotong berarti menggunakan gunting, alat potong ya, yaitu gunting, cutter, pisau. Merekatkannya menggunakan alat perekat atau bahan perekat, yaitu lem. Mozaik menggunakan teknik potong karena mozaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Kemudian potongan bahan tersebut ditempelkan pada media. Nah, seperti ini. Ya. Ada videonya beberapa di YouTube ini, misalnya Pak Krisna berikan contoh membuat mozaik. Nah, ini ya. Ini dari potongan kertas lipat atau kertas warna yang sudah dipotong kecil-kecil, bulat-bulat. Bulat-bulat kecil-kecil, dipotong menggunakan lem pastinya. Nah, ini lem. Pakai lem, kemudian ditempelkan satu-satu sesuai warna yang kalian kehendaki atau warna yang kalian inginkan. Nah, ini kebetulan gambarnya kupu-kupu ya. Jadi khusus dihias pada bagian sayapnya. Ini namanya mozaik. Contoh akhirnya jadinya seperti apa, Pak? Ya ini tadi. Nah, ini kalau misalnya yang sudah jadi dari biji-bijian, ini gambar burung. Kalau kertas ini yang kupu-kupu ini. Oke, seperti itu. Kalian bisa mempelajarinya lagi sesuai dengan di Bupena. Sudah ada halamannya di situ. Oke. Oke, nah sudah selesai. Nah, itu sudah ada yang pernah membuat ya, mozaik, gampang kan? Mungkin ya memang agak sedikit ribet ya, jadi kita nanti menempel satu-satunya tuh yang susah. Tapi pasti kita akan bisa, oke? Pak Seperti itu. Krisna, Kita waktunya sudah habis ya. nah saya mau Oke. tanya sebentar. Oh ya, yang mau bertanya sebentar. Siapa namanya? Sebutkan nama. Brandon, Ya, Brandon, silakan. kalau gitu warna primer itu apa Pak yang Pak maksud? Diulangi, Brandon. Kalau gitu warna primer itu apa yang tadi Pak Krisna Oh maksud? ya, ini ya. Warna primer, Brandon. Warna primer itu warna yang utama. Bukan hasil dari pencampuran. Jadi warna itu asli. Pertama, diingat-ingat Brandon. Merah, biru, kuning, hitam, putih. Itu primer. Kalau sekunder, itu hasil pencampuran dari dua warna primer. Misalnya abu-abu. Kalau abu-abu dari warna apa, Brandon, kira-kira? Dari warna hitam dan putih. Nah, berarti warna primernya dari abu-abu apa? Hitam dan putih. Menjadi warna sekunder. Sekundernya apa? Abu-abu itu tadi. Nah, jelas, Brandon? Jelas Pak. Ya, oke. Nah, yang lain nanti kalau misalnya tadi videonya putus-putus atau suaranya putus-putus bisa dilihat di YouTube. Waktunya sangat mepet ya. Pak Gatot sudah mau masuk di kelas. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Pak Gatot. Terima kasih. Dadah. Iya. Ya. Ya, kita lanjut anak-anak. Setelah Pak Krisna kita gabung lagi dengan Pak Guru, dengan Pak Gatot kelas 3B. Ya, lanjutkan tadi. Brandon tadi nanyakan perkembangbiakan tentang apa tadi, Brandon? Spora. Spora. Iya, spora itu di dalam tumbuhannya di dalam air itu. Tumbuhan air kebanyakan. Tadi sudah jelas ya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, ada yang bertanya lagi? Ya, besok ulangannya semua ulangan pilihan ganda. Ya, jadi anak-anak kira-kira bisa memperkirakan nih, tapi yang teliti. Karena kalau pilihan ganda itu banyak jebakan. Ini apa hasilnya hampir sama. Makanya harus teliti. Dibaca semua. A, B, C, D. Wah, ini semua dibaca. Kalau nggak dibaca kadang-kadang di A betul. Loh, kok di B betul?
Di C salah. Tapi di D yang lebih betul karena dua-duanya A dan B betul, ya dipilih yang D. Itu namanya jebakan. Makanya anak-anak kalau sudah pilihan ganda harus lebih hati-hati. Oke? Ada lagi mau bertanya? Siapa mau bertanya? Pipi, Pak. Oh, Itu PH, Pak. Pak. ya nanti Pak, kalau besok kalau keterangan dari Bu Reta tadi katanya besok ada PH. Kalau enggak sesuai nanti ada notes lagi, ya. Nanti ada notes. Nanti dilihat notesnya apakah jadi ulangan apa enggak. Sudah Bobi? Mau bertanya lagi Bobi? Enggak? Tunas Mau itu apa? apa Bobi? Tunas itu apa? Kurang jelas. Tunas itu apa? Oh tunas. Tunas itu anak-anak kalau lihat tunas itu perkembangbiakan ya. Perkembangbiakan yang pakai menggunakan tunas itu hanya dua, pisang dan bambu. Pisang dan apa? Bambu. Ya. Pisang dan bambu. Nah, jadi perkembangan biakan yang tunas itu pisang. Perhatikan sini contohnya ini Pak Guru lihat. Nah, kalau nanti lihat gambar ini gambar apa ini? Pohon pisang ya. Di sini akan tumbuh tunas, tumbuhan baru. Ya. Jelas. Jadi di dalam sini biasanya tumbuhnya di sini. Kalau pohon pisang seperti ini ya anak-anak ya. Duh. Ini di dalam tanah ada seperti apa? Seperti ini di dalam tanah. Nanti ini ini berupa bulat ya. Namanya bonggol oleh bahasa Jawa. Bonggolnya ini akan tumbuh tunas. Tunasnya baru. Namanya tunas. Ini baik pohon pisang dan pohon jambu. Pohon pisang dan bambu yang perkembangbiakannya tunas itu. Jelas. Makanya saya nggak masuk, kok masuk Pak Guru terangkan. Tapi ini kan sudah jelas ya. Jelas ya. Iya. Ini yang berkembang biaknya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu dua. Pohon pisang dan pohon bambu. Oke? Iya. Sudah jelas Emily Pubi? Iya. Ada lagi mau bertanya? Ayo siapa mau bertanya? Jason nggak tanya Jason? Oh enggak. Owen. Siapa? Owen. Owen. Oh ya Owen. Tanya apa Owen? Gimana cara membedakan biji, tunas, stek, okulasi, spora? Waduh membedakan banyak ya. Kalau gini loh ya, kalau bisa membedakan ya. Ya kesulitannya kalau nggak tatap muka seperti ini Pak Guru nggak bisa beri contoh. Ya mungkin ya, kalau biji contohnya aja, kamu lihat buah-buahan. Ya banyak yang jelas itu buah-buahan atau makanan. Ya makanan seperti mangga, seperti kelengkeng, kan ada bijinya. Iya enggak? Itu berkembang biaknya dengan biji. Bijinya dimasukkan dalam tanah, tumbuh tumbuhan baru. Kacang hijau, padi itu biji, jagung. Tahu ya? Tahu ya? Pernah tahu kan makan, anak-anak kan sudah makan jagung manis itu ayo. Ya enggak? Jagungnya itu sudah tua ditanam di dalam tanah, tumbuh nanti tumbuhan baru. Itu namanya perkembangbiakan bertambah banyak. Kalau kamu lihat jagung satu bonggol itu, jagungnya ada sampai ratusan itu. Kalau ditanam biasa kan bertambah banyak. Ditanam bijinya 100 tumbuh semua. Jadi tumbuhannya baru jadi 100. Itu berkembang biak dengan biji. Kalau tentang stek itu stek batang. Jadi stek batang itu pohonnya ketela pohon atau ketela saja, ketela rambat, dipotong-potong terus ditanam, tumbuh. Ya. Biasanya kalau batang, stek batang, enggak beli, minta tetangga. Ya. Pak Guru suka itu, nanam singkong, ya. Jelas. Itu di rumahnya Pak Guru, di tanahnya Pak Guru banyak singkong, Pak Guru pakai stek batang itu. Ya. Kemudian kalau okulasi tadi menempel, ditempelkan kepada tumbuhan lain. Apalagi semaraknya sekarang apokat itu. Apokat lokal yang asli Indonesia dicampur dengan apokat dari luar negeri, ditempelkan tumbuh anak-anak.
Zaman sekarang itu seperti itu. Akhirnya ada dua macam alpukatnya. Satu alpukat lokal tapi yang dari luar negeri, buahnya besar. Ya, itu okulasi. Ada lagi mungkin yang bertanya ya? Pak, singkong bentuknya gimana? Apa? Singkong bentuknya gimana? Gak ngerti, Owen? Singkong bentuknya gimana? Oh, singkong. Ya besok tak bawakan, besok tak bawakan. Ya, kemarin Pak Guru sudah ngambil singkong pohonnya, batangnya tak tepikan karena musim kemarau. Supaya nanti musim hujan bisa Pak Guru tanam. Besok Pak Guru bawakan batangnya. Ya, ngerti ya? Iya. Kalau tanya bentuknya gimana? Pak Gatot, Ya, saya izin ke toilet dulu oh ya ya. silakan. Sudah nggak usah izin lah mau ke toilet sendiri. Makasih. Besok di kelas juga sama. Anak-anak mau ke toilet silakan. Tapi Pak Guru nggak mau nunggu. Pelajaran terus berlangsung. Ya enggak? Ada yang bertanya lagi mungkin? Ayo. Siapa mau bertanya? Sudah jelas Open ya? Iya, bentuknya gimana besok tak bawakan besok. Ketela rambat sama singkong ya. Iya. Atau besok tak fotokan di rumah ya. Iya. Ada lagi bertanya? Saya Pak Keke. Oh, Keke mau tanya apa Keke? Tugasnya apa aja yang dikirimkan? Ya, nanti saya biar jelas bersama-sama aja, biar nggak berkali-kali tanya ya. Ya, nanti akan di WA atau dimasukkan classroom oleh koordinator bersama-sama. Jelas ya? Ya. Siapa lagi bertanya? Halo, cukup? Sudah nggak bertanya lagi? Cukup? Siap. Sudah ya? Kalau sudah cukup, ya, nanti notes dibaca sore hari, ya. Kemudian tugas nanti setelah ini akan dikirim lewat classroom. Kalau memang ada tugas perlu dikumpulkan, kalau ada tugas yang perlu dikumpulkan, ini ada mikrofon yang bunyi. Kalau memang ada tugas yang harus dikumpulkan melalui lewat classroom, bukan lewat WA, ya. Nanti pun akan dijelaskan oleh koordinator. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, persiapkan tugas LKS maupun tugas lain. Selamat bekerja, Tuhan memberkati. Amin. Ditutup ya? Ya, mari kita tutup. Ya, kalau nanti nggak jelas, tanya lewat telepon sama Pak Guru ya. Dadah. Sampai ketemu besok. Dadah, dadah, dadah. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Ya. Dadah.